pas melewati flyover. Almarhum ini diteriaki gangster karena mungkin namanya kalah masa, dia lari. Dari situlah ajal menjemput. Dengan sadisnya marah gerombolan itu seolah-olah menghajarnya kayak tidak ada ampun sama sekali. Padahal ini bukan pelaku tindak kriminal. Halo sahabat Tribuners, saat ini saya bersama dengan Ketua Dewan Penasehat Pimpinan Cabang Pencaksilat NU Pagar Nusa Kota Semarang, Gus Lukman Muhajir. Dan saat ini Kota Semarang sedang dalam berduka, termasuk organisasi Pencaksilat NU Pagar Nusa. Satu di antara anggotanya menjadi korban kebrutalan anak-anak malam ya, atau para krea-krea. Nah, seperti apa kondisinya? Kita langsung saja tanya ke Gus Lukman. Apa kabar, Gus? Alhamdulillah baik. Yang pertama, kami dari Tribun Jateng mengucapkan belasungkawa kepada saudara Bimo yang menjadi korban kebrutalan dan kebengisan itu. Semoga husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari awal, Gus, kronologi saudara Bimo ini menjadi korban itu seperti apa gitu? Terima kasih. Kami mengapresiasi dari rekan-rekan media yang sudah peduli menyuarakan gema keadilan ini. Sedikit bercerita tentang kronologis bahwasanya sahabat-sahabat Pagar Nusa yang pada malam hari itu, tepatnya hari Kamis ya, itu mengadakan kegiatan yang namanya kopi darat, di mana kegiatan itu diikuti beberapa kelompok dan dipusatkan di daerah Pucang Gading. Akan tetapi setelah acara selesai, mereka pada pulang, dan yang rumahnya jauh dan dalam kondisi rawan jalannya, maka diberikan pengawalan sebagai bentuk solidaritas ya. Nah, pada saat pulang dari pengawalan ke daerah Karangawen, ini pada kembali ke arah barat. Nah, almarhum ini kebetulan rumahnya daerah Semarang, Bedurungan, di daerah Blanjir. Nah, pas melewati flyover Meranggen, itulah daerah Ganepo. Di situ dijumpai banyak gerombolan orang. Segerombolan orang itu yang bisa jadi beraktivitas untuk balap liar atau apa, itu kan terlalu banyak orang. Dan almarhum ini diteriaki gangster atau kreak atau apa itu, karena mungkin namanya kalah masa, dia lari takut atau gimana, terus dikejar. Nah, dari situlah ajal menjemput. Dengan sadisnya marah gerombolan itu yang balap liar itu seolah-olah menghajarnya kayak tidak ada ampun sama sekali. Padahal ini bukan pelaku tindak kriminal. Ini kami sangat menyayangkan dan benar-benar mengutuk keras aksi premanisme itu dan kekerasan di jalan itu. Jangan sampai itu terjadi lagi. Sekilas kejadiannya begitu sih kurang lebihnya. Ini padahal acara mungkin bisa diperdalam lagi, acara dari Kopdar itu yang dari Tribun Jateng terima sempat acara mengaji gitu ya? Ya, kurang lebih begitu. Karena habis dari pulang ngaji gitu. Ya, karena Pagar Nusa ini kan banomnya NU. Kegiatannya tidak jauh dari kegiatan Ahlussunnah wal Jamaah. Pengajian, tahlilan, kurang lebih begitu. Di sisi lain kita kegiatan bela diri, pencak, silat itu juga kita ada kegiatan kerohanian berupa pengajian. Kurang lebih begitu, Mas. Itu dari kondisi itu kan sempat membuat si korban saudara Bimo ini dilempari juga ya pada waktu pulang. Terus kemudian di situ kira-kira dari hasil pengamatan teman-teman advokat itu ada berapa orang yang terlibat yang menghajar Mas Bimo itu dengan begini? Sebagaimana video yang beredar itu diduga lebih dari 5 orang ya.
Lebih dari 5 orang. Karena banyak sekali ya, bahkan lebih itu. Karena di beberapa titik itu kan digeser ke sana kemari, dikeroyok ke sana kemari. Bisa lebih dari 10. Berarti cukup banyak masa Banyak juga yang sekali harus- itu. Dan kondisi saat itu Mas Bimo pulang sendiri atau ada kawan-kawan yang lainnya? Pada saat itu kan iring-iringan. Yang lain ya karena kondisinya nggak berimbang kan pada menyelamatkan diri. Kurang lebih begitu. Dan posisi Bimo yang kebetulan yang paling belakang ya? Iya. Terus kemudian saat ini dari organisasi harapannya seperti apa? Ya, jadi melalui media Tribun ini kami mewakili organisasi Paganusa, khususnya pimpinan cabang Kota Semarang yang saat ini sedang berduka. Yang pertama tentu saja kami berharap untuk dari pihak aparat kepolisian sendiri untuk segera mengusut tuntas ya sampai ke akar-akarnya dengan waktu yang sangat cepat supaya ini tidak menjadi presiden buruk. Dan sahabat-sahabat dari Paganusa ini sangat menanti kinerja dari rekan-rekan penyidik dengan penuh profesional ya, terukur sehingga hasil yang maksimal bisa dirasakan oleh para pencari keadilan seperti kita ini. Itu yang pertama untuk rekan-rekan APH dalam hal ini kepolisian Polres Demak. Kami mengapresiasi dengan gerakan yang cepat ini sudah membuahkan hasil. Alhamdulillah hari ini kita dapatkan informasi dari penyidik sudah ada 3 pelaku yang sudah ada 3 terduga pelaku yang berhasil diamankan. Nah, nanti dari ketiga terduga pelaku ini diharapkan bisa ada pengembangan. Tentu saja melalui ilmu penyidik bisa dikembangkan dan sebagainya. Itu yang terpenting. Lalu yang berikutnya melalui media ini kami menghimbau untuk sahabat-sahabat dari internal Paganusa untuk sementara waktu bisa menahan emosi, untuk tidak anarkis, untuk tidak main hakim sendiri, supaya tidak ada aksi balas dendam ya. Percayakan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik Polres Demak yang menangani perkara ini secara profesional. Jangan sampai teman-teman nanti di luar daripada garis komando organisasi menggunakan cara sendiri, nanti malah justru mencederai ya penegakan hukum ini. Ya, kami percaya sampai detik ini dengan kinerja penyidik Polres Demak, insya Allah dalam waktu dekat akan berkembang jumlah terduga pelakunya. Tentu saja kita perlu sinergitas ya, perlu kerjasama semua elemen masyarakat untuk terus berusaha semaksimal mungkin mencari informasi sebanyak-banyaknya pengembangan ini supaya bisa segera tuntas dan segera disudahi. Dan yang ketiga, kami sangat berharap kejadian ini semoga menjadi kejadian yang terakhir, tidak ada aksi premanisme kekerasan di jalan, dan apalagi itu yang namanya balap liar, ini merupakan yang terakhir. Dan tidak ada lagi kegiatan-kegiatan balap liar serupa di Jawa Tengah, wabil khusus Kota Semarang dan Demak dan sekitarnya. Ke depan diharapkan dengan adanya sinergitas inilah semua pihak bisa saling menjaga, bisa saling ya ngemutke, ngelingke, menasihati anak-anak kita, putra-putri kita. Jangan sampai dilakukan pembiaran. Kalau di musim liburan kayak gini kan terkadang
anak atau kita putra-putri kita itu terkadang keluar main dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadi kekhawatiran orang tua. Nanti akan jadi korban atau menjadi pelaku dari tindak pidana tersebut. Jangan sampai itu terjadi. Karena sekali lagi korban dalam hal ini almarhum Bimo, Ananda Bimo itu tercatat masih anak di bawah umur, ya. Jangan sampai korban berjatuhan lagi. Dan yang terakhir dari organisasi betul-betul berharap perkara ini segera dituntaskan secara keseluruhan, ya, sampai seakar-akarnya. Jangan sampai ini menyisakan PR dan menyisakan tangisan pilu untuk yang kesekian kalinya. Itu saja statement dari kami, dan semoga ke depan bisa menghasilkan, ya, harmonisasi dalam hubungan di masyarakat. Semua elemen bisa guyup rukun mendukung program-program pemerintah, baik pemerintah kota, pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Itu saja. Terima kasih. Oke, jadi itu tadi statement dari Gus Lukman. Semoga ini menjadi yang terakhir kali dan kita sempatkan diri untuk berdoa kepada almarhum Bimo. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan. Amin, amin. Sampai jumpa di liputan selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.